Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozik Melana. Di video kali ini kita akan menjelaskan yaitu tentang seleksi kondisi lagi. Namun ini berbeda teman-teman. Di sini kita akan mendapatkan kata atau statement baru di dalamnya. Oke, langsung saja ke dalam shortcutnya. Nah, di sini kita akan membuka shortcutnya dulu, teman-teman. Shortcutnya mana sih? Shortcutnya. Shortcutnya mana sih ya? Oke, nah, di sini teman-teman. Di sini shortcutnya gitu seperti ini. Lumayan panjang ya teman-teman. Teman-teman bisa nanti bisa ngezoom videonya saja. Oke, di sini kita akan menjelaskan dari awal teman-teman. Nah, di sini bisa ke teman-teman lihat dari atas ini masih sama saja. Namun di sini kita menggunakan switch dan case. Fungsi switch dan case ini apa gitu? Kenapa nih makhluk ini ada di sini gitu? Oke. Switch dan case ini fungsinya yaitu untuk pemilihan teman-teman. Di sini kita statement awalnya yaitu ada untuk menu penjumlahan, menu perkalian teman-teman. Di sini kita akan membuat seperti video sebelumnya kita akan membuat sebuah sistem aritmatika. Namun aritmatika di sini kita akan membuat dua pilihan teman-teman. Apakah orang yang menggunakan shortcut kita ini dia akan menggunakan penjumlahan atau perkalian gitu. Nah, switch ini kita bisa menggantinya yaitu ada case 1, case 2, case 3 teman-teman. Itu fungsi dari switch itu ya, menurut pendapat saya yang mudah saya pahami teman-teman. Oke, kita lanjut langsung dari awal ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa dia menggunakan stdio.h yaitu adalah fungsi atau statement yang wajib di dalam pemrograman C teman-teman, yaitu untuk input dan output datanya nanti. Lalu ini adalah in main void, adalah fungsi awal atau induk fungsi, bisa saya bilang seperti itu karena dia mengendalikan semua shortcut yang ada di sini yang di dalam kurung kurawal ini nanti ya teman-teman. Apapun yang akan dituliskan di dalamnya tergantung pada in main void-nya teman-teman. Jika kita tidak menggunakan main void, kita bisa in main void, kita bisa menggunakan char, schar dan lain sebagainya teman-teman. Oke, di sini kita menggunakan in main void dikarenakan sekali lagi kita menggunakan masih bermain dengan angka-angka teman-teman. Oke. Di sini integernya atau innya yaitu kita isi pilihan A, B dan hasil. Kenapa gitu ya teman-teman? Kenapa kita menggunakan 4 sistem ini? Karena kita di sini melakukan pilihan teman-teman. Di sini kita mempunyai sebenarnya ada 3 pilihan. Namun yang nomor 3 ini kita bisa langsung keluar saja teman-teman. Intinya kita menggunakan 2 pilihan saja atau 2 case. Dua case ini ada case 1 dan case 2. Case 1 yaitu penjumlahan, case 2 yaitu perkalian teman-teman. Nah, di sini juga default. Default ini mengatakan bahwa tidak ada lagi pemilihan dan ya udah, berarti shortcutnya udah selesai sampai pemilihan 3 case itu saja itu teman-teman. Di sini ada sistem pause. Seperti biasa ini menandakan bahwa shortcutnya sudah berhenti. Dan return yaitu shortcut ini akan kembali ke titik 0 kembali dan kita harus mengcompile-nya lagi teman-teman. Oke, kita mungkin penjelasan saya cukup. Oh ya teman-teman, di sini kita tetap menggunakan scanf teman-teman. Scanf yang saya bisa maknai dengan mudah yaitu adalah mesin dari printf-nya teman-teman. Karena jika kita menggunakan printf saja tidak menggunakan scanf, maka itu tidak akan berjalan teman-teman. Seperti ini. Jika kita menghapus scanf-nya,
maka di codingan yang di atas ini atau shortcut yang di atas ini dia tidak akan berjalan teman-teman. Dia akan seperti tulisan saja, namun tidak bisa kita tekan atau kita pilih teman-teman. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa scanf ini adalah sebuah mesin dari printf tersebut. Dan di sini ada titik koma untuk menandakan bahwa statement yang kita keluarkan yaitu udah selesai, dan juga /n untuk membuat shortcut kita itu tertata rapi ke bawah, bukan ke samping atau tertumpuk dia teman-teman. Nah di sini ada scanf %i koma dan pilihan. Kenapa kita menggunakan pilihan? Dikarenakan di sini kita memiliki shortcut untuk memilih teman-teman, atau printf untuk memilih. Para user ini kita suruh untuk memilih apakah dia menggunakan penjumlahan atau menu perkalian teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke switch teman-teman, ke pilihan switchnya, yaitu switchnya ini gimana ya cara bilangnya, switch ini dia terhubung kepada scanf nya teman-teman, karena di sini kita akan menggunakan atau melakukan pilihan case 1 atau case 2 pada user teman-teman. Nah di sini seperti video kedua saya gitu, kita menggunakan kita membuat perjumlahan. Di sini kita menggunakan menu penjumlahan di sini printf-nya, lalu ada variasinya di sini. Printf masukkan angka pertama, lalu mesinnya itu adalah scanf teman-teman. Scanf ini kita akan menggunakan tipe yang A dan B teman-teman. Misalnya A-nya kita bikin 1, B-nya bikin 3 gitu teman-teman. Lalu untuk rumusnya kita masukkan tidak menggunakan scanf, printf dan lain sebagainya. Kita langsung menuliskan rumusnya saja. Rumus perjumlahan apa? Misalnya A ditambah B gitu. Seperti yang di atas, integernya ini akan hanya membaca saja integer yang kita sebutkan, yaitu pilihan A, B dan hasil teman-teman. Makanya saya membuat di sini untuk rumusnya yaitu hasil sama dengan A ditambah B A ditambah B titik koma teman-teman. Terus teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa sih hasilnya tak berada di belakang? Nah gitu teman-teman. Jika dia berada di depan, yang saya ketahui dia itu mungkin akan error kalau nggak salah teman-teman, error dan tidak terbaca. Dan juga jika nanti hasilnya di depan, nanti itu tertutup sama titik komanya teman-teman, jadi nggak kebaca gitu penjumlahan A sama B nya teman-teman gitu. Nah untuk hasilnya, untuk menampilkan hasilnya itu kita akan menggunakan printf, lalu langsung menggunakan di sini %i karena kita langsung mendapatkan hasilnya teman-teman. Nah sama juga dengan yang di bawahnya, yaitu case yang kedua, pilihan yang kedua, yaitu kita menggunakan sistem perkalian di sini teman-teman. Cuma bedanya kita pada sistem perkalian ini kita memakai bintang, yaitu tanda kali pada Excel teman-teman. Excel kan kita menggunakan bintang ya untuk kode kali ya teman-teman. Nah case yang ketiga ini kita tidak memiliki shortcut lain di dalamnya untuk dijalankan, maka exit ini dia akan langsung ke default teman-teman. Nah langsung di sini defaultnya exit 0 atau tidak ada lagi shortcutnya teman-teman, dan langsung lagi enter dan dia akan berhenti return dan kita akan kembali mengcompile-nya lagi teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita akan masuk ke dalam CMD-nya. Oke, untuk teman-teman yang ingin men-screenshot-nya saya kecilkan. Teman-teman bisa screenshot dan bisa diaplikasikan ke codingan atau latihan shortcut-nya untuk pemula seperti saya juga, teman-teman. Oke, kita akan
masuk ke CMD. Nah, CMD-nya di sini kita akan cd modul seperti biasa ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan saja di mana teman-teman menyimpan filenya. Yang D itu partisinya ya teman-teman. Partisinya mungkin teman-teman bagi atau memakai flash disk seperti saya atau hard disk gitu ya kan. Oke, kita langsung masuk GCC. Tes dan nama modulnya tadi modul 8 saya bikin ya teman-teman, namanya modul 8 dot atau titik C. Jangan lupa menggunakan C teman-teman. Ini sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Kita waktu men-save as shortcut kita ini menggunakan sandi titik C teman-teman, dan tipe filenya itu kita bikin saja alt file teman-teman agar dia terbaca. Oh, ini kita menggunakan program C nih, berarti dia nanti waktu kita ambil lagi barangnya dia akan langsung ke C teman-teman. Misalnya teman-teman nih belajar Java atau HTML gitu ya kan, dia akan berubah juga itu teman-teman misalnya ke Java atau HTML, dia langsung otomatis pindah ke sana kalau jika kita menggunakan waktu menyimpannya alt file teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke sini teman-teman, kita enter. Nah, kalau misalnya teman-teman enter ada terjadi error atau tulisannya tidak seperti ini teman-teman, teman-teman bisa cek kembali nih, apakah ada shortcut yang tinggal atau bagian partikel-partikel kecil yang tinggal, itu akan membuat shortcut kita error teman-teman. Kadang-kadang itu membuat error dan bikin pusing juga bagi pemula seperti kita teman-teman. Nah, lalu kita akan bikin tes. Oke, di sini teman-teman sudah lihat ya. Nah, di sini ada kesalahan teman-teman. Teman-teman bisa lihat kesalahannya kan? Di sini di bagian keluarnya saya tidak menggunakan /n teman-teman. Maka ini yang akan terjadi teman-teman. Dia akan bertumpuk pada satu titik, yaitu titik keluar, dia langsung lurus saja menjadi satu kalimat teman-teman. Kita maunya kan ini nih dia langsungnya ke bawah teman-teman, bukan seperti ini. Maka kita hapus dulu ini. Nah, kita tambahkan /n. /n di sini. Lalu teman-teman bikin, "Bang, kok /n-nya di dalam kutip 2 sih, kok nggak di luar?" Karena kalau kita bikin di luar itu tidak akan terbaca oleh komputernya teman-teman. Itu adalah masuk ke dalam statement kita nantinya. Nah, terus teman-teman nanya nih, tapi itu yang dan pilihan dan lain sebagainya nggak masuk ke kutip 2 gitu kan. Itu kenapa teman-teman? Karena itu adalah termasuk integernya. Karena itu integer atau perintah-perintah yang akan kita masukkan, perintah yang wajib ada waktu kita mengkompilnya. Namun yang di dalam sini adalah mesin atau yang akan kita tampilkan nantinya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut kembali ke CMD. Oke, semua penjelasan yang tadi saya sebutkan itu adalah pengertian yang saya pikirkan kembali agar lebih mudah saya pahami, dan insya Allah bisa mudah juga teman-teman pahami itu ya, daripada menggunakan penjelasan dari Google. Kadang-kadang kita tuh seperti saya tidak mudeng gitu, susah itu untuk bisa memahaminya kalau kita menggunakan bahasa Google atau bahasa yang terlalu baku gitu teman-teman. GCC tes. Lanjut modul Menang, victory. modul 8 ya teman-teman, itu namanya modul 8.c. Oke, kita tes. Nah, kok masih seperti ini? Sepertinya teman-teman, aku lupa untuk men-save-nya teman-teman.
Oke, kita save, kita ulang kembali. Oke, D. Siap D, CD modul GCC tes modul kapan bersih. Nah, tes masih seperti ini ya teman-teman. Mungkin ada terjadi kesalahan waktu saya punya. Oke teman-teman, itu tidak masalah. Mungkin ada suatu kesalahan pada sistem saya yang membuat dia tidak bisa berubah teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Jadi teman-teman jika ingin menggunakannya bisa saja teman-teman tidur saja shortcut itu pasti bisa teman-teman. Ini nggak tahu saya apa masalahnya, nanti saya akan coba lagi setelah video ini selesai teman-teman. Nah di sini saya misalnya akan memilih case 1 nih, kita akan milih angka 1. Nah angka 1 yaitu penjumlahan, masukkan angka pertama, misalnya angka pertama itu 6, masukkan angka kedua. Nah, kita langsung mendapatkan hasilnya, yaitu hasil penjumlahan kita itu 15. Menu perkalian, langsung menu perkalian ini sepertinya ada yang salah gitu di bagian sistemnya teman-teman. Di menu perkaliannya langsung aja ya, langsung ke awal, yaitu kita masukkan 4, langsung masukkan kedua, kelima, kita masukkan kedua, kita memakai angka 5. Nah ini hasil perkaliannya yaitu 4 dikali 5 yaitu 20 teman-teman. Oke, mungkin sekian pembahasan materi dari modul 8 di sini, yaitu seleksi 3 ya teman-teman, seleksi kondisi 3 gitu. Oke, sekian video dari saya. Salah dan janggalnya dan kesalahan teknis itu mungkin terjadi karena saya mungkin sedikit teledor. Mungkin teman-teman bisa memperbaikinya, jadi saya akan memperbaiki shortcut saya kembali teman-teman. Dan sampai jumpa ke video-video